bukan sekedar omon-omon. Almarhumah ibu saya tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Awalnya beliau puasa Senin Kamis itu karena saya kasih tahu, Mak, utang puasa wajib diganti. Dan beliau mengkodok puasanya. Lalu kemudian dia terus sampai akhirnya puasa saya keluarga 2 orang. Saya anak pertama, adik saya. Berarti 90 hari untuk saya, 90 hari untuk adik saya. Sebenarnya 2 tahun sudah lunas puasa dia. Tapi karena dia puasa terus, dia merasa nikmat puasa itu. Dia tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Dia bilang, utangku sudah lunas. Saya bilang, terus puasa Senin Kamis kalau mampu, sehat. Waktu itu umurnya 70 tahun. Dia meninggal umur 70, 71. Pada hari Senin, tidak ada diabetes, tidak ada jantung, tidak ada asam urat, sehat walafiat, tetap makan durian, tetap minum teh manis, tetap pergi ke Medan dari Riau tiap 6 bulan sekali, selamatan, kenduri, sodako. Karena puasa, saya yakin itu karena puasa. Dan beliau meninggal hari Senin. Habis makan sahur, saya tanya yang di rumah nemanin. Waktu itu saya sedang di Pulau Madura. Apa yang dilakukan emak malam itu? Kata dia seperti biasa, dia bangun malam, dia tahajud, dia zikir, habis itu dia makan sahur, nunggu azan subuh, dia nonton video kau ceramah. Dia nonton video saya. Habis itu, habis makan sahur, mau sholat subuh, sakit kepalanya, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dia makan sahur di dunia, berbukanya di alam barzakh. Orang akan meninggal pada amal yang dia cintai. Jadi kalau kita seorang pezikir meninggal dalam keadaan berzikir, maka beberapa qori meninggal saat, dan itulah amal yang paling dia cintai. Mencintai puasa, meninggal saat dalam keadaan puasa. Orang yang beramal, meninggal dalam amal, salah satu ciri husnul khatim. Nah, jadi jangan pernah khawatir dengan ibadah puasa, menyakiti, menzolimi, tidak. Orang-orang tidak beriman sekalipun sekarang sebenarnya puasa. Banyak orang sekarang puasa. Banyak fasting. Banyak orang puasa. Bahkan orang sekarang banyak puasa tidak ibadah. Loh, puasa tidak ibadah, diet. Betul. Semua PNS sebelum medical check up, besok pagi medical check up, Bapak datang ke rumah sakit, jangan makan, jangan minum. Kenapa? Karena mau ditusuk darah, karena darah itu bersih kalau kita tidak makan. Jangan sarapan besok Pak ya, mau medical check up. Mereka sebenarnya puasa. Kenapa nggak puasa aja sekalian? Betul. Sumu tasih, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat, insya Allah. Sudah siap Pak untuk membayar hutang-hutangnya dengan cara istiqomah puasa Senin Kamis selama setahun, Masya Allah. Nah Ustadz, saya ada berlanjut ke pertanyaan di sosmed ya Ustadz ya. Iya. Ini pertanyaan itu terkait dengan penjelasan ketika sahabat waktu sakit Rasulullah menganjurkan untuk ke pengobatan, ke ahli pengobatan, kemudian mengonsumsi madu dan juga doa. Nah soal madu nih Ustadz, jadi ada yang bertanya, Ustadz saya mendengar bahwa madu adalah obat anjuran Rasulullah SAW untuk mengatasi masalah kesehatan. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana khasiat madu sebagai pengobatan dalam Islam? Mungkin lebih detail Ustadz tentang madu. Ketika digali gurun pasir Mesir, ditemukanlah piramid-piramid yang tertimbun pasir. Karena pasir ini ditiup angin, dia menjadi bukit tertimbun. Ada beberapa masjid di Mesir itu. Setelah digali, rupanya masjid itu berada di atas piramid. Jadi orang bangun masjid, rupanya setelah digali arkeolog, di bawah itu ada piramid dan ada patung-patung. Itu terjadi di Luxor, daerah wisatawan di Mesir. Jadi ketika digali beberapa piramid ini, ditemukan di dalamnya kotak batu. Karena mereka membangun piramid ini tujuannya adalah raja-raja, supaya ruhnya cepat naik ke langit. Supaya, okay. Menurut keyakinan mereka. Lalu kemudian ketika digali, di beberapa ditemukan cawan-cawan yang di dalamnya masih ada cairan yang ribuan tahun tidak busuk, tidak kering. Cairan itu adalah madu. Yang anggur kering, yang khamar kering, tapi yang madu tetap ada. Jadi madu adalah saripati nektar yang disedot oleh lebah, lalu kemudian dia jaga, lalu kemudian dipelihara, dijaga Allah Subhanahu wa taala.
Dan secara medis pun banyak sekali sirup, makanan, suplemen dikatakan ini ada madunya, tapi ternyata setelah kita cek ingredient di dalam 0,0 sekian, 0,0 sekian itu nggak sampai setetes madunya, pembohongan. Jadi kalau memang mau betul, saya bersama sahabat-sahabat masuk kami ke dalam hutan sampai kepada kayu tualang, kami berempat memeluk batangnya, besar sekali. Lalu kemudian satu orang naik ke atas, dua orang menarik pakai tali. Satu orang naik ke atas, sampai ke atas dia cincang itu sarang lebah itu pakai golok. Lalu disaring pakai kain tipis. Kenapa madu yang kita minum selama ini menyengat, asam bau? Karena digiling. Itu lilinnya digiling bersama anak lebahnya, bersama sampah. Itu makanya basi dia, busuk. Madu yang paling bagus adalah dibiarkan di atas kain itu, netes sendiri, sampai akhirnya itulah yang paling asli, original. Nah, kalau dapat yang, kenapa orang makin minum madu gulanya naik? Karena sarang lebah yang dimasak pakai gula. Terlaknatlah para pemalsu madu. Karena orang-orang soleh, orang-orang baik, ulama-ulama minum dengan doa. Ternyata yang diminum hanyalah sarang lebah yang dimasak dengan gula merah, madu oplosan. Yang dicari hanya sekutil dunia, tapi laknatnya. Berapa orang minum madu itu, semuanya korban pembohongan. Makin minum madu, gulanya makin naik. Jadi saya termasuk orang yang selektif tentang masalah madu ini. Saya langsung masuk ke hutan, saya lihat jatuh ke bawah, disaring. Nah, itulah yang paling berkualitas, paling bagus. Sampai ditunggu aja nggak perlu diperah. Karena diperah, digiling, dipaksa, akhirnya bercampur di situ antara lebah, anak lebah, sarang, lilin, ranting semuanya. Makanya warnanya pun, rasanya pun kacau balau. Masya Allah, ini satu tips sih ternyata untuk mendapatkan madu murni. Nah, ini terkait tadi ada madu oplosan, jadinya itu kan makanan yang tidak sehat. Malah menjadi penyakit. Betul. Nah, ini kayaknya relate sama pertanyaan berikutnya, Ustadz. Yeah. Dari teman sosmed. Ustadz, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga pola makan yang baik dan menghindari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Tapi di zaman sekarang, banyak orang yang makan sembarangan. Suka makanan instan, gorengan, kurang serat, dan jarang minum air putih. Akibatnya banyak yang mengalami gangguan pencernaan dan akhirnya terkena, mohon maaf, ambeien Ustadz. Yeah. Tidak sedikit yang sampai kesulitan duduk lama saat sholat, bahkan ibadahnya terganggu karena nyeri yang terus-menerus. Dalam Islam, bagaimana kita diajarkan untuk menjaga pola makan agar tidak terjebak dalam kebiasaan yang merusak tubuh dan ibadah kita, Ustaz? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ikuti pola makan Nabi Muhammad SAW. Apa makanan pokok mereka? Makanan pokok mereka 4. Yang pertama, tamr, kurma. Yang kedua, qamh, gandum. Yang ketiga, zabib, anggur kecil yang dikeringkan. Kita menyebutnya kismis. Yang keempat, aqid, susu kambing yang dijemur kering. Kita menyebutnya mentega. Makanan ini sehat semua. Nabi tidak minum teh. Nabi tidak minum kopi. Nabi hanya minum air putih, madu, susu. Saya minum teh. Nah, jadi minuman-minuman, kalaupun minuman ini kurang sehat, ya kita kurangi, minum sedikit saja. Kenapa? Makanan juga begitu. Makanan cepat saji, pengawet, saya hindari itu semua. Saya orangnya suka ngobrol, cerita, bertanya. Saya ketemu jamaah umurnya 90. Saya tanya, apa resep makanan Bapak sehat? Kata dia, makanan saya hangat. Hindari makanan dingin. Minuman dingin. Jadi makanan itu, minumannya minuman hangat. Hangat. Orang kita menyebut wedang jahe. Hangat. Lalu kemudian, makanannya tidak pakai minyak. Lebih pada dibakar. Kemudian sayur tidak pakai santan. Sayur kalau kita sayur bening. Jadi makanan pola makan sehat ini itu menyehatkan kita, jangan makan pakai pengawet,
Dari mulai makanan pagi, makanannya pengawet, minumannya bersoda, belum lagi anak kecil sudah kena diabetes, anak SD kena diabetes. Kenapa? Gara-gara minum minuman kecil-kecil ini yang dikasih manisnya minta ampun, tapi sebenarnya pemanis buatan, bahan kimia. Kenapa bisa lolos dari pengawasan? Padahal semua produk ini mesti lewat Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kekuasaan, tapi di pondok nggak boleh sosis. Nggak boleh makan pakai pengawet, nggak boleh pemanis buatan, mesti betul-betul gula. Jangan pakai pemanis, itu membunuh santri. Mati santri kita disebabkan oleh penyakit. Mungkin dia tidak mati tapi setengah mati, cuci darah, na'udzubillah, korban. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Maka kalau kita mengelola dapur, mengelola kantin, lihat makanan situ. Saya, direktur rumah sakit ngasih tahu, Ustadz saya lihat ini mobilitasnya ke sana kemari, Ustadz minum suplemen ya? Enggak Pak Dokter, saya memang dari dulu yang begitu-begitu tuh yang itu saya orangnya takut. Saya nggak pernah minum suplemen. Jangan Ustadz minum suplemen. Karena kalau Ustadz minum suplemen, nanti buah pinggang Ustadz rusak. Rusak, nggak kuat dia untuk menyaring. Nah, jadi saya dari dulu yang normal-normal aja. Minum air putih, makan, nggak suka secepat saji. Yang makanan yang aneh-aneh saya memang nggak suka. Makanan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita makan yang biasa, hidup kita pun biasa. Kalau makanan kita luar biasa, hidup kita pun luar biasa. Luar biasa maksudnya cepat matinya. Iya kalau cepat mati, setengah mati. Masalah mati ini urusan takdir. Mungkin kita tidak mati, tapi menjelang mati itu lama kali kita menderita. Maka kita ikuti saja pola sehat, jangan makan macam-macam. Insya Allah dengan usaha ikhtiar ini, Allah jaga, Allah selamatkan kita. Amin. Aduh, jaga makanan ya Ustadz ya. Dan ini pertanyaan terakhir. Kayaknya dia curhat temennya. Jadi temennya nggak berani langsung sama dia Ustadz. Ustadz, saya punya teman yang terlalu fokus kerja sampai kurang menjaga kesehatannya. Sekarang pas puasa dia malah sakit. Ya. Wah, sangat bertolak belakang ya sama pembahasan di awal. Hapunten, mohon maaf nih. Ambeyanya parah sampai duduk pun susah Ustadz. Bahkan untuk sholat pun terasa sakit. Saya sudah sarankan untuk berobat, tapi dia bilang sayang uangnya. Padahal menurut saya ini akibat kelalaiannya sendiri dan sekarang dia tidak bisa sholat dan puasa. Bagaimana Islam memandang orang yang mengabaikan kesehatannya hingga berujung sulit beribadah? Ada orang yang sebetulnya sudah bermasalah. Masalah. Pecahnya masalah itu waktu dia sedang puasa. Lalu dikatakan gara-gara puasalah ini. Padahal itu hanya pemicunya aja. Dia tidak makan, lalu kemudian sekian jam, bam, pecah. Bukan karena puasanya. Sebelum puasa dia sudah bermasalah duluan. Sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Dipersaudarakan Nabi, Salman bukan orang Arab, Farisi Persia. Dipersaudarakan Nabi dengan sahabat yang orang Arab. Abu Darda. Lalu kemudian Abu Darda ini memaksakan diri untuk beribadah. Ibadahnya terlalu ekstrim. Tidak makan, puasa terus, tidak tidur, tahajud terus. Istrinya pun dia tinggalkan. Datang Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam, beribadah terus. Lalu kemudian Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda. Makanan sudah disiapkan, kata Abu Darda, tafadhal, silakan makan wahai Salman. Kata Salman, saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Dia sedang puasa sunat. Makan, kata Salman. Akhirnya menghormati tamu, dia batalkan puasanya. Dia makan. Malamnya Abu Darda, sahibul bait, Salman tamu, tidur di situ. Tidur, kata Abu Darda. Kata Salman, saya tidak akan tidur sebelum kamu tidur. Artinya apa? Dalam ibadah pun nggak boleh ekstrim. Apalagi kerja. Menurut kacamata pandangan kita, kalau ada orang yang puasanya hebat,
zikirnya hebat, tahajudnya hebat. Menurut kita the best, mantap, bagus. Tapi menurut Islam tidak. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan, jangan puasa terus. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur, jangan tahajud terus. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak. Istri punya hak terhadap suami. Jangan karena sibuk ibadah lalu meninggalkan. Kalau ibadah yang baik saja dilarang ekstrim, apalagi kerja. Coba perhatikan nenek moyang kita dulu. Bangun malam, tahajud. Habis itu dia zikir baca Quran. Habis itu dia sholat subuh bersosialisasi dengan masyarakat. Pulang sarapan di rumah dengan keluarga anak istri. Baru dia buka toko. Baru dia berangkat ke sawah. Zuhur, istrinya datang bawa rantang. Makan siang bareng. Petang sebelum asar dia sudah pulang. Bersih-bersih, asar dia sempat sholat ke masjid. Sore dia olahraga. Maghrib, isya ketemu dengan anak-anak. Sekarang, dunia makin canggih. Belum azan subuh, ayam belum bangun, udah bangun duluan. Kata ayam, gitu banget kata ayam. Ayam belum berkokok, sudah bangun. Macet, jam, sampai ke tempat kerja, subuh melayang. Nggak sempat sarapan pagi, meeting, rapat, begitu, begini, begono, nggak makan pagi. Akhirnya kena mah akut. Zuhur, nggak sholat. Asar, meeting, rapat, target, itu, ini, ketinggalan. Pulang jam 5, macet, maghrib melayang. Sampai rumah, tumbang. Berhari-hari. Badan tidak dijaga, anak nggak ketemu, istri selingkuh. Duit yang didapat hanya sekedar lewat rekening bank, habis itu diambil oleh dokter spesialis. Apa artinya hidup? Dibuatkan kereta api cepat, dibuatkan jalan layang, dibuatkan pesawat terbang untuk mempercepat komunikasi, ada handphone, untuk mempercepat transportasi. Tapi waktu semakin tidak cukup. Manusia makin sibuk dan kekurangan waktu. Yang mau dicari ini apa sebetulnya? Coba kita pikir sejenak. Bekerja, gunakan kesempatan hidup, bisa beribadah, anak, istri, keluarga dapat perhatian, badan pun sehat. Jaga kesehatan. Karena kalau kita sakit, memangnya kawan-kawan kita itu datang. Hanya beberapa jamaah yang ingat takut pada Allah saja yang peduli pada kita. Jadi ketika kita sakit, yang peduli pada kita adalah istri, keluarga, kawan-kawan dekat, jamaah masjid. Maka jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga berjamaah ke masjid, jaga keluarga. Itulah yang akan kekal abadi. Masya Allah jawabannya Ustaz ya. Masya Allah, jadi memperkuat kita lagi untuk menjaga kesehatan kita ya Ustaz ya. Dan tadi mungkin buat teman yang menanya ini bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal untuk bisa menyembuhkan ambenya Ustaz ya. Berobat. Betul. Karena Ikhtiar. obat adalah ikhtiar. Betul. Ikhtiar adalah ibadah. Dan kemudian bagi yang belum kena, jaga. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mengatasi lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang sudah kena segera berobat, robah pola hidup, pikirkan apa yang sebetulnya kita cari dalam hidup ini, sehingga kalau pikiran kita sehat, ibadah kita baik, hubungan kita dengan anak istri, jamaah, keluarga baik, insya Allah dunianya dapat, akhirat juga dapat. Amin. Nah ini sponsor kita Ustaz Ambeno, jadi salah satu herbal yang insya Allah hadir untuk bisa membantu para masyarakat yang punten mengidap penyakit ambeien tapi tidak ingin berobat atau dioperasi, tapi menggunakan suplemennya Ustadz ya. Jadi salah satu ikhtiar berobat juga Ustadz. Dan itu ada tidak hanya madu yang seperti Ustadz jelaskan tadi, ada juga produk susunya Ustadz. Mungkin untuk teman-teman ini bisa mencoba Ambeno Ustadz ya. Dicoba, diminum, ikhtiar, berdoa kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Yang menciptakan produk ini juga dapat kebaikan. Ada profit, keuntungan secara duniawi, dan juga ada tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bukan hanya bagi yang sakit, yang sehat juga berikan sebagai hadiah. Tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan sehat.
Kalau kita dengar, kamu akan bersaudara, kamu akan berkasih sayang. Ketika kita dengar ada saudara kita sakit, datang, besarkan jiwanya, bangkitkan semangatnya, berikan apa yang bisa kita tolong. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Wa Ini iyyakum. mindsetnya, cara pikirnya jadi lebih panjang lagi, tidak hanya produk diberikan untuk masyarakat, tapi juga nilai-nilainya lebih luas lagi Ustaz ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sahabat UA semuanya, jazakumullah khairan katsiran sudah hadir di kajian bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga ilmu yang beliau Ustadz sampaikan kepada kita bisa kita amalkan. Pun Amin. Allah berkahi kita. Amin. Semoga Allah jaga Ustadz dalam memberikan Amin ya Allah. ilmu kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan para pemirsa, kita tutup dengan ucapkan lafaz hamdalah dan doa Alhamdulillah kafaratul rabbil majlis. alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat selalu dalam menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mengalami ambeien, ini ada Ambeno. Ambeno memiliki varian madu, kapsul, salep, dan juga susu yang insya Allah dapat menyembuhkan ambeien atau wasir secara alami. Madu sendiri merupakan obat anjuran Rasulullah SAW, sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu, saya merekomendasikan Ambeno untuk saudara-saudara yang ingin segera sembuh dari permasalahan ambeien. Karena Ambeno sudah terverifikasi BPOM dan halal. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil sembuh dengan Ambeno. Ambeno dengan Ambeno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.